Ya, shalom. Senang sekali hari ini bisa menyapa seluruh subscriber dimanapun berada, jemaat Tuhan, orang percaya, dan setiap pemirsa. Pastor Andy menyapa dan akan membagikan tentunya kabar baik bagi setiap kita. Now time for Bible. Let's pray. Bapa, Engkaulah yang sudah menyelamatkan kami. Semua yang menyaksikan tayangan ini, mereka baik-baik saja. Dan kalau ada sebuah keadaan buruk yang sedang mereka alami, hikmat daripada Engkau membuat kami mengerti Roh-Mu ada bersama kami. Kami tidak ditinggalkan. Kami percaya Bapa di surga merancangkan kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, keadaan hari ini sebetulnya ini adalah yang Pastor ini katakan masa keemasan. Masa keemasan di mana Tuhan sendiri, sang pemilik bumi ini, sedang mengembalikan manusia kepada hubungan untuk berbalik dari jalan-jalan yang selama ini sia-sia, selama ini kita banyak mengejar duniawi. Tapi hari ini Tuhan sedang membawa kita semua untuk ingatlah kepada Dia sang pencipta, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih berkuasa, yang dapat untuk kita mengalahkan kekuasaannya. Tidak ada, saudara-saudara. Maka kita bersyukur kalau hari ini di tengah-tengah kondisi bangsa kita dan bahkan bumi ini, kita sudah menetapkan hati percaya kepada Mesias, Juru Selamat. Selalu saya katakan bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini harus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ayo, ini adalah masa keemasan. Masa keemasan di mana kita bisa mengaplikasikan iman percaya kita dan doa-doa yang kita nekat selama ini. Karena doa adalah sebuah harapan. Kalau kemarin kita berdoa, hari ini harapan itu terwujud. Masa-masa keemasan di mana kita akan semakin bersinar dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang terpancar bagi setiap Anda dan saya. Haleluya. Glory, glory, glory. Di dalam kitab suci, saudara-saudara, kitab Ayub pasal 23, ya, ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini sangat-sangat indah banget, ya. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Keadaan buruk hari ini tidak menjadikan Anda buruk. Amin. Kalau engkau sungguh-sungguh adalah emas. Ingat nggak kisah-kisah di Korintus? Nanti selain emas akan dibakar. Ilalang-ilalang, rumput-rumput akan dibakar. Setiap pekerjaan-pekerjaan manusia akan diuji satu hari dengan api. Tetapi kalau dia adalah emas, semakin dibakar, semakin bersinar. Ini adalah masa-masa pemurnian yang harusnya emas-emas ini sudah bersinar. Ayub berkata, karena Tuhan sebetulnya tahu isi hatiku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian datang tidak membuat kita menjadi kalah. Haleluya. Ujian datang tidak membuat Anda menggerutu. Glory to God. Ujian datang tidak membuat Anda mundur dan kalah. Ujian datang supaya kita, saudara, orang yang beriman kepada kitab suci, semua kita berlomba-lomba naik kelas
Peringkat yang pertama untuk menerima mahkota surgawi. Haleluya. Saudara, emas dalam situasi terburuk tetap akan dicari. Kalau engkau sampah, kalau engkau tidak berguna, kalau engkau hanya rumput selama ini, terbakar, habis, gak ada cerita. Tapi puji Tuhan saudaraku, kitab suci mengajarkan, mengingatkan setiap kita, bahwa setiap orang percaya di dalam Anda ada roh Tuhan. Engkau lebih berharga sebetulnya daripada emas murni. Jadi saudara jangan khawatir. Di masa-masa ini, you must pray. Baca Bible Anda dan temukan siapa diri Anda. Anda bukan orang yang kalah. Anda bukan orang yang pesimis. Anda bukan pecundang. Kitab suci berkata, kita adalah emas-emas. Dan kalau kita hari ini murnikan dengan api situasi bangsa kita, kita jangan ikut menggerutu. Kita jadi berkat, kita berdoa, kita bersyafaat, kita melakukan iman kita. Jangan memutuki, tapi memberkati. Firman Tuhan berkata, kepadamu kuperhadapkan dua jalan, berkat dan kutuk. Tetapi emas-emas, orang-orang benar, pilihlah berkat. Bahwasanya apa yang kau katakan, Tuhan akan mengerjakan bagi saudara-saudara dan saya. Apa saja yang kau ucapkan, malaikat Tuhan akan bekerja di dalamnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, pasti memakan buahnya. Pastor sih dari tahun-tahun kemarin melayani Tuhan ya, suka ngomong itu orang-orang gak suka dengar. Orang-orang bilang ambisi, orang-orang bilang sok, orang-orang bilang terlalu, macam-macam. Kalau mulut kita bisa mengucapkan berkat, kenapa harus mengutuk? Kan selalu kita berkata bahwa impian itu gratis. Maka ucapkanlah impianmu setinggi langit. Apalagi kita memiliki faith, iman dalam Yesus, bahwa dialah pencipta. Dari dia segala sesuatu yang baik sudah datang. Maka ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia akan diberikan nubuatan banyaknya keturunannya kelak. Tuhan berkata dalam kitab Kejadian, Abraham keluarlah, lihatlah ke langit, sebagaimana banyaknya bintang-bintang itu, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Saudara-saudara, Pastor ini sedang melihat hari-hari ini orang-orang percaya sedang bersinar seperti emas. Pencobaan-pencobaan yang bangsa ini alami, pencobaan-pencobaan yang kau alami hari ini, percayalah emas-emas, lewat pemurnian ini engkau tidak akan jatuh, tapi Tuhan adalah setia. Dia akan mengeluarkan engkau dari pencobaan ini dan memberi engkau jalan keluar. Pastor berdoa, kiranya kemurahan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar atas negeri ini dari kondisi-kondisi ini, dan orang-orang benar akan bangkit, akan bersinar melewati dapur api. Dia akan semakin bersinar. Daud juga berkata, kalau dulu Tuhan tolong saya mungkin tidak mengerti jalan hidup, tapi saya tahu bahwa hari esok Tuhan clear. Apakah Tuhan tuli? Apakah Tuhan buta? Apa Tuhan tidak sanggup? Tuhan maha sanggup. Omnipotent Father of mercy and grace. Tetapi Tuhan sedang menguji Anda. Apakah engkau emas atau rumput? Glory to God. Pastor ngomong ini kenapa? Karena rohku menyala-nyala. Rohku menyala-nyala. Haleluya. Wah, ini khotbahnya di depan subscriber ya, depan online ya. Tapi rasanya saya sedang berkhotbah di depan jutaan orang. Haleluya. Saya adalah emas. Anda adalah emas. Anda menyangkal, membantah, terserah. Tapi saya berpikiran positif bahwa Anda adalah emas. Di bangsa ini ada banyak emas-emas yang dibangkitkan untuk bersinar. Bahkan saya perkatakan Indonesia menjadi mercusuar bangkitnya generasi yang baru, generasi akhir zaman yang akan berdoa untuk dunia. Keselamatan besar terjadi in Jesus name. Kitab Yoel pernah berkata, saudara-saudara, bahwa di akhir zaman ini teruna-teruna akan bangkit. Mereka akan bersyafaat, akan berdoa, membawa kuasa Tuhan.
Anda terbangkitkan? Anda terprovokasi? Ya, ini renungan kemarin ya. Anda termotivasi? Anda bergembira? Kata kutuknya orang kepada Anda, kalau Anda ucapkan syukur, yang datang adalah berkat. Kutukan orang tidak akan berlaku bagi Anda yang tidak percaya. Lebih baik kita percaya pada firman Tuhan daripada kita percaya pada perkataan manusia. Tuhan tidak pernah berdusta. Bahkan di dalam Dia tidak ada dusta. Yang ada hanya kebenaran. Kalau engkau yakin Tuhan tidak berdusta, kalau engkau tahu engkau adalah emas, kalau engkau sadar keadaan ini adalah masa-masa keemasan pemurnian untuk kita bersinar, maka saudara-saudara sekarang tegakkan kepalamu. Haleluya. Wah, Pastor ngomong ini semangat banget. Tegakkan kepalamu. Saudara, mungkin hari ini tidak ada atau tidak terlalu banyak orang yang mendapatkan sebuah promosi, ya ini pasti berkat Tuhan, seperti Pastor. Di dalam masa-masa ini, saya sungguh-sungguh melihat kebesaran, kemuliaan Tuhan. Bible, ini adalah kebenaran. Makanlah saudara-saudaraku. Kalau sudah masa-masa seperti ini, Anda masih tidak membuka Bible Anda masih membiarkan Bible ini berdebu, entah keadaan buruk apalagi akan memurnikan Anda untuk Anda sadar kembali kepada Tuhan. Godaan-godaan dunia tetap ada, tetapi kita orang benar akan hidup oleh Roh. Bagaimana saudara-saudara? Apakah engkau mau menggerutu kembali hari ini? Atau berkata, tidak, ini masa-masa saya sedang dimurnikan oleh Tuhan. Semakin emas itu dibakar saudara-saudara, semakin bersinarlah dia. Mungkin keadaan burukmu hari ini sebegitu rupa, tapi dengarkan baik ini, closing statement Pastor. Semakin emas itu dibakar, semakin bersinarlah kilaunya. Semakin kau diizinkan dalam proses pemurnian, semakin besarlah pemakaian Tuhan Yesus atas kehidupan Anda. Let's pray. Terima kasih sabda firman Tuhan yang datang bagi setiap kami. Kami mengucap syukur. Tuhan ini benar, Tuhan hidup. Setiap pemirsa yang menyaksikan ini, mereka bukan cuma sekedar diberkati dan mereka diam-diam saja. Mereka akan share video ini kepada setiap orang-orang yang putus asa, orang-orang yang merasa gagal, orang-orang yang masih ditinggalkan, orang-orang yang merasa jatuh dan tidak punya pengharapan lagi. Mereka akan menerima pengharapan yang baru. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Berbahagialah mereka yang percaya, kalaupun tidak ada dasar untuk percaya, Tuhan tidak dusta. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pastor Andy memberkati setiap pemirsa. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penguasa hidup kita. Haleluya, amin. Yes. Selamat menikmati hari Anda. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita karena selama-lamanya. Shalom, bye, bless you.